Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dipohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi dari segala musibah, sama ada musibah dunia, lebih-lebih lagi musibah agama. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita yang tajuk Hakikatul Hayat, arti kehidupan di dunia. Dan kita masih bicarakan ayat-ayat yang berkaitan dengan mereka yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kita buka, kita tengok notanya, bukunya, muka surat yang ke-24. Muka surat 24. Di situ ada 5 ayat semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Pada siri yang lepas, kita telah bicarakan panjang lebar ayat yang keempat. Dan hari ini kita akan kaji pula ayat yang kelima. Betul ya? Tetapi itu pasti. Ayat hari ini kita akan pelajari ayat yang kelima, ayat yang paling bawah. Betul lah? Saya tak begitu pasti. Betul, Saudara Imran? Oh, ayat yang ke-6. Muka surat 25. Ya, muka surat 25. Ya, seingat saya ayat yang kelima kita telah mulakan bacaan awalnya. Ya. Keratan yang pertama, jadi penjelasannya belum
semuanya. Jadi insya Allah saya ingin jelaskan ke semua maksud ayat yang kelima, insya Allah. Yang tidak ada buku, boleh rujuk surah An-Naml, surah Semut, ayat yang ke-4 dan ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzab wa hum fil akhirati hum al-akhsarun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami akan jadikan mereka memandang indah akan perbuatan amalan-amalan mereka yang buruk. Mereka memandang indah amalan-amalan mereka yang buruk. Dan mereka akan bergelimang di dalam kesesatan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang bagi mereka seburuk-buruk siksaan, dan mereka di akhirat, merekalah orang-orang yang benar. Saya coba ringkaskan penjelasannya, poin-poin terpenting supaya mudah kita mengingatinya, berpegang dengannya. Yang pertama, ayat ini memberitahu kepada kita tentang orang-orang yang yang orang-orang ini kehidupan di sini dan sekarang adalah satu-satunya kehidupan. Bagi orang-orang ini adalah sebagai tujuan hidupnya. Ini yang dikeji, ini yang dikutuk, ini yang dicela. Menganggap, meyakini bahwa kehidupannya sekarang dan di sini sebagai satu-satunya kehidupan, sehingga mereka jadikan sebagai tujuan, bukan wasilah. Bagaimana Allah akan memperlakukan orang-orang yang pandangan hidupnya seperti ini? Jatuh dalam ayat ini disebutkan zayyana lahum a'malahum. Satu. Zayyana lahum a'malahum. Kami akan hias. Kami akan jadikan indah
Atau kami akan jadikan mereka memandang indah dan cantik kepada amalan-amalan mereka yang buruk. Itu luar biasa itu. Kerugian kesalahan luar biasa. Perbuatan mereka yang buruk, mereka pandang sebagai perbuatan yang indah, yang cantik. Perbuatan yang salah, mereka anggap sebagai perbuatan yang benar. Itu luarkan keburukan. Dan ia tidak mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah keburukan. Bahkan mereka meyakini apa yang dilakukan itu kebaikan. Itu pun sudah kesesatan yang luar biasa. Satu, ya, balasannya. Sehingga bila orang sudah berpikir seperti itu, pandangan hidupnya sudah seperti itu, sudah tidak punya furqan dalam hidup, kemampuan membezakan antara yang hak dan yang batil, sehingga yang batil pun diyakini ianya hak, maksiat pun mereka anggap sebagai satu kemestian yang mesti dilakukan, kalau tidak rugi. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Semua amalnya akan menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Jamaah sekalian, mari sekarang kita coba kaji lebih mendalam. Sebab ayat ini mungkin, bila kita kaitkan dengan ayat yang lain, kita mungkin akan sedikit bingung lah. Saya tak kata banyak bingung, mungkin sedikit bingung. Sebab apa? Dalam ayat ini Allah yang berfirman, yang memberitahu dialah Allah yang menjadikan mereka itu memandang cantik akan perbuatan jahat mereka. Artinya pelaku tazyin itu Allah dalam ayat ini. Pelaku tazyin yang melakukan yang tazyin, menghias amalan yang buruk jadi baik, nampak baik, sehingga orang itu terus-menerus sesat, pelakunya adalah Allah. Itu dalam ayat ini, zayyana lahum. Zayyana lahum. Sedangkan, jemaah sekalian, di dalam ayat yang lain, pelaku tazyin ini adalah setan. Pelaku tazyin, umpamanya contohnya, di dalam surah Al-Anfal ayat 48. Coba sekarang kita buat kajian. Di dalam surah Al-Anfal ayat 48. Di dalam surah Al-Anfal ayat 48. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ila akhiril ayat. Saya hanya nukkan yang depan saja. Wa id, dan ingatlah ketika zayyana telah menjadikan cantik, menjadikan indah
lahum bagi mereka orang-orang kafir, asyaitonu oleh setan. Apa yang setan jadikan cantik, yang setan nampakkan indah, elok, sedangkan perbuatan itu dosa, maksiat. A'malahum, amalan-amalan mereka. Dalam ayat ini Allah beritahu bahawa tazyinul amal, pelaku tazyin itu setan. Sehingga orang itu jadi sesat. Sementara dalam ayat yang sedang kita pelajari, pelaku tazyin itu Allah. Maksudnya begini secara mudah. Jamaah sekalian, salah satu daripada punca penyebab utama kesesatan seseorang, salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu daripada punca penyebab utama kesesatan seseorang ialah tazyinul batil. Tazyinul amalil batil. Kerana nih, tazyinul batil. Amalan yang batil, maksiat, dosa, ia pandang sebagai kebaikan. Benda yang buruk, ia lihat sebagai benda yang baik. Ini namanya tazyin. Bila orang melihat maksiat sebagai taat, melihat sesuatu yang batil sebagai pasti, orang itu akan sesat. Ya. Dalam ayat ini Allah kata Allah lah yang tazyin, yang menghias itu Allah, sehingga orang jadi sesat. Kalau tengok ayat ini seakan-akan. Dalam ayat ini orang sesat seakan-akan Allah lah pelakunya, kan Allah yang menghias, yang menyatakan mereka melihat kebatilan sebagai kebenaran. Seakan-akan. Sementara di dalam surah Al-Anfal tadi, setanlah yang melakukannya. Mungkin kita memahami surah Al-Anfal tadi lebih mudah. Mungkin kita memahami dalam surah Al-Anfal 48 tadi lebih mudah jika dikatakan syaitanlah yang menyebabkan manusia memandang amalan buruknya sebagai kebaikan. Mudah, memang setan begitu kan. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah yang kami zayyana? Kan, jadi siapa sebenarnya yang melakukan tazyin ini? Allah kah atau setan? Bahasanya sama. Setan. Allah kata zayyana. Dalam ayat yang lain Allah firman zayyana lahumus syaitan. Nah, ini perlu kita fahami dengan betul. Kita perlu fahami dengan betul. Jamaah sekalian, bila kita perhatikan betul-betul bahawa dalam ini yakni seakan-akan Allah lah Allahu alladhi yuzayyinu a'malal mu'minun. Sementara dalam ayat yang lain termasuk dalam surah Anfal tadi, dalam surah An-Naml juga ada, An-Naml 24 juga ada. Setanlah yang yuzayyin. Seakan-akan dua ayat berlawanan. Tapi sebenarnya tidak. Kesimpulan mudah begini. Asyaitanu anna tazyina syaitani ibtida'un. Wa tazyinullahi uqubatun. Tazyin yang dilakukan oleh syaitan itu adalah ibtida'un, permulaan.
syaitanlah yang mempengaruhi manusia, yang menyebabkan manusia memandang keburukan itu sebagai kebaikan. Ini setan pelakunya. Ibtidaun, dari awal. Sementara bila manusia memandang keburukan sebagai kebaikan karena pengaruh syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala, setan menghendaki begitu. Manusia pun rupanya menyetujui apa kemauan setan, maka Allah bagi. Allah kehendaki. Seakan-akan begini, wahai manusia, kamu pandang maksiat itu sebagai kebaikan. Karena kamu mengikuti rayuan setan. Karena itu yang kamu pilih, maka aku, kata Allah, jadikan kamu melihat maksiat, keburukan sebagai kebaikan. Jadi Allah hanya memberikan akibatnya sebagai hukuman. Ibaratlah setan menyuruh manusia sesat, lalu setan menyuruh manusia sesat dan manusia mengikutinya, manusia memilihnya, malah Allah suruh ia taat. Karena manusia memilih sesat, Allah kata, maka aku bagi kamu sesat. Aku sesatkan kamu. Jadi kesesatan yang diberikan oleh Allah itu sebagai akibat daripada pilihan manusia dari awal lagi. Itulah. Di awal lagi. Sebab orang yang minta sesat, pasti Allah bagi sesat. Orang yang minta hidayah, Allah bagi hidayah. Orang yang ingin memilih jalan hidupnya ikut setan, maka Allah bagi. Siapa yang memilih jalan hidupnya ikut Nabi, Allah bagi. Allah Maha Adil. Akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang diminta. Jadi sesudah seseorang itu lebih memilih seruan setan, Allah pun bagi. Nah, di situ maksudnya. Jadi tazyin Allah itu bukan daripada awal, bukan penggerak awal orang itu memilih maksiat. Penggerak awal yang memilih dia memilih maksiat, yakni bisikan setan dan hawa nafsunya. Karena itu yang dia nak, Allah pun bagi. Aku pun sesatkan. Jadi seakan-akan Allah berfirman, kerana dari awal lagi kamu memilih untuk sesat, beria-ia untuk sesat, maka aku, kata Allah, sesatkan kamu. So penyesatan yang dilakukan oleh Allah pada hambanya itu merupakan akibat. Yang mana sebabnya manusia itu sendiri pelakunya. Gitu. Jadi tazyin syaitan itu ibtida, sementara tazyin Allah Subhanahu wa taala sebagai ukubah. Kenapa? Allahu yuridul al-huda. Allah menghendaki petunjuk. Tetapi istajaba lisyaitan. Manusia itu lebih memilih mendengar apa kata setan. Allah menghendaki orang ini dapat petunjuk, tapi manusia lebih memilih mengikuti bisikan syaitan. Wa a'radu anillah, dan dia berpaling daripada Allah. Takkan Allah cegah. Katakanlah begini, aku, wahai manusia, aku suruh kamu nih ikut aku. Ikut dia. Dan kamu memilih untuk kamu lebih suka memilih ikut setan. Takkan Allah kata jangan tekan. Kalaulah dihalang oleh Allah sehingga manusia tidak punya pilihan, melainkan mesti ikut Allah. Nah, di sini maknanya
Manusia sudah kehilangan kebebasan memilih. Allah manusia kebebasan, Allah serahkan. Jika ia memilih rayuan setan, Allah sesatkan. Bila ia memilih sunnah Allah, maka Allah tunjukkan jalannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah dalam masalah tazyin, ia sebagai akibat, hukuman. Di dalam Al-Quran, agama kita di jamaah sekalian, tazyin, yakni memandang baik itulah. At-tazyin alladhi ya'madu ilaihi syaitan li'igwa'il insan naw'ani. Tazzinul amal, menghias amalan yang dilakukan oleh syaitan. Tazzinul amal yang dilakukan oleh setan, yakni setan mengerahkan, menyuruh manusia ini memandang baik perbuatan jahatnya. Itu ada dua macam. Amalan apa yang dihias oleh setan sehingga akhirnya amalan itu buruk tapi nampak jadi baik? Ada dua. Satu namanya tazyinul qabih, menghias amalan yang buruk sehingga ia nampak cantik. Amalan itu maksiat karena di make up oleh setan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian manusia yang terpedaya, maka dia pun lakukan tanpa rasa bersalah. Jadi yang dihias tazyinul qabih. Yang kedua, takbihul hasan. Di baliknya pula. Takbihul hasan. Takbihul hasan itu maknanya menjadikan amal yang baik hasan, menjadikan amal yang baik, amal hasan itu menjadi buruk. Bagaimana ya kalau menghias amalan yang buruk, itu tazyinul qabih. Kalau takbihul hasan maknanya lawan menghias apa ya? Benda yang tak baik supaya nampak baik, kita bagaimana caranya? Kita zin, kita hiasi. Tapi kalau benda yang baik supaya nampak tak baik, mana kita apa namanya? Lawan menghias apa? Kita huduhkan. Saya tak tahu istilah Melayunya. Takbih bahasa Arabnya. Apa ya? Mungkin ada yang tahu. Benda ini tak baik. Supaya orang suka, maka di make up cantik-cantik sehingga orang terpedaya. Itu tazyinul qabih namanya. Sekarang benda ini baik. Elok. Ini pahala. Ini jalan lurus. Ini ridha Allah. Supaya orang tak suka, supaya orang tidak suka pada benda yang baik oleh setan, ditakbihkan. Bukan dia, saya akan dia nanti malah nampak baik, orang lagi suka. Cemar. Cemar. Ya, apa dia? Cemar. Cemar. Dicemar kan? Dicemar ya. Ya katalah ada seorang ya. Ada orang, supaya orang itu taklah lawa. Ya. Supaya orang suka, maka di make up weh. Sehingga nampak lawa. Wah tak lawa. Itu namanya tazyin. Tazyin. Sehingga orang suka. Sekarang, orang ini sebenarnya lawa. Sangat lawa. Tapi supaya orang tidak suka dia, maka ditakbih. Ya, di make up, tapi make up-nya bukan membuat ia cantik, tapi membuat ia jadi tambah hudu sehingga orang tak suka. Apa namanya? Diperburukkan. Diperburukkan. Ya, begitulah. Itu namanya takbih ya, namanya takbih. Tak apalah asal sudah paham.
Ini cara setan. Jadi saya ulangi, dihodohkan. Okeylah, bolehlah. Asal sudah paham sudah. Tapi dihodohkan. Yang buruk supaya manusia suka, oleh setan di make up, dihias sehingga nampak cantik. Yang baik, benda yang baik supaya manusia benci, tak suka melakukannya, maka dihodoh-hodohkanlah oleh setan. Dua cara ini luar biasa jemaah sekalian. Inilah yang dilakukan oleh iblis daripada awal lagi hingga akhir zaman. Iblis tahu sangat cara yang paling berkesan untuk menyesatkan manusia adalah tazyinul qabih atau taqbihul hasan. Yang pertama, yang tazyinul qabih, jamaah lihat di dalam Al-Quran. Saya tunjukkan ayatnya. Dan nanti yang kedua pun ada contohnya ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Mulkil la yabla. Lihat dalam surah Thaha. Surah 20 ayat 130. Nih. Inilah yang menjadi sebab kenapa manusia lebih cintakan kehidupan dunia, lebih mengutamakan di sini, sehingga mengabaikan sama sekali, menolak sama sekali kehidupan akhirat, atau paling tidak meragui kewujudannya, atau yakin tapi tidak melakukan persiapan persediaan untuk menghadapinya, karena adanya tazyin. Lihat surah At-Thaha, surah 20, ayat 120. Ketika Allah ceritakan rayuan iblis, tazyin iblis terhadap Adam. Di surga, seperti mana kita maklum, semua halal, semua diharuskan oleh Allah. Tidak ada yang diharamkan oleh Allah. Di surga waktu itu, boleh itu, boleh itu. Satu aja larangan Allah. La taqrabah hadis sajarah. Adam, jangan dekati pokok ini. Dengan bahasa yang mudah, semua boleh kamu lakukan, Adam. Di surga ini kamu boleh buat apa saja. Tak ada perintah daripada aku. Tidak ada perintah yang kamu mesti lakukan daripada aku, kata Allah. Maksud itu kan? Hanya ada satu saja peraturanku di surga ini. Jangan dekati pokok ini. Mana ada larangan lah. Hanya ada larangan. Itu pun hanya satu. Larangan itu jamaah sekalian. Larangan Allah ya pasti buruk lah. Larangan Allah itu maksiat. Larangan Allah itu dosa. Mesti ditinggalkan. Sekarang, bagaimana cara iblis berjaya menyesatkan Adam? Bagaimana cara iblis boleh mempengaruhi Adam? Ya, agar ia melanggar larangan Allah. Melakukan maksiat. Wah, maksiat itu buruk. Nah, disinilah tazyin tadi. Allah katakan, fawaswasa ilaihi syaitan. Setan menimbulkan waswas. Qala, ini dia. Ya Adam, hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Coba perhatikan betul-betul. Hai Adam, maukah kamu aku tunjukkan? Nah, hal ini namanya hal taswik dalam bahasa Arab ya. Jadi bukan adakah, maukah. Taswik itu yakni hal yang bermaksud apa ya? Untuk menimbulkan keinginan yang kuat.
Contoh orang mengantuk, lalu kita kata, maukah awak aku bagi bantal? Woi, mestilah. Orang lapor, kemudian kita kata, maukah awak aku sediakan makanan? Belum habis pertanyaan pun sudah, boleh, mau. Adam demikian juga. Iblis kata, maukah engkau Adam aku tunjukkan, adulukah, ala syajaratil khuldi. Tengok. Syajaratul khuldi. Okeylah kita namakan pokok kekal. Wa mulkil la yabla. Kekuasaan yang tidak akan binasa. Iblis kata, Adam, kamu mau tak aku tunjukkan kamu cara untuk kekal senang lenang? Senang tak akan bertukar jadi susah, bahagia tak akan jadi sengsara, atau mungkin hidup dan tidak akan mati. Hebat nih. Siapa yang tak nak? Senang terus tak akan susah, sehat terus tak akan sakit. Semua naklah. Dan kuasa yang tidak akan hilang. Watak manusia, bila ada kuasa, mana mau kehilangan kuasa? Watak manusia, bila ia kaya, mana mau jatuh miskin? Watak manusia, bila ia senang, mana mau bertukar jadi susah? Ingat, itu keinginan manusia. Suka senang terus. Iblis pula datang menawarkan rahasianya. Dan tipsnya ini, Dam. Kalau kamu mau, jadi keinginan Adam, tawaran yang diberikan oleh iblis itu sama dengan keinginan Adam. Coba bagaimana tuh? Macam mana nak menolak? Apa yang ditawarkan oleh iblis selari dengan keinginan nafsu Adam. Ya, saya ingin kekal. Saya ingin tak nak susah. Iblis berkata, nah inilah. Kalau itu aku tunjukkan kamu. Bagaimana? Apa itu iblis? Iblis pun kata, nih. Larangan Tuhan nih. Apa yang Allah larang pada kamu, disitulah rahasia kekekalan kamu. Artinya kalau kamu langgar, nanti kamu boleh kekal. Kamu boleh bahagia, tak akan menderita. Kamu boleh senang, tak akan jadi susah. Kamu boleh sehat, tak akan jadi sakit. Kamu boleh kenyang terus, tak akan lapar. Kamu boleh hidup, tak akan mati. Tengok bagaimana Islam menghiasi maksiat larangan Allah. Dia kata, ini sebetulnya larangan Allah inilah rahsia di sebalik kesenangan kamu. Kalau kamu ingin hidup kekal, ya langgar ajalah. Sehingga Adam tertarik. Ini namanya tazyinul qabih. Maksiat dihias. Sehingga mangsanya tidak lagi melihat itu maksiat yang perlu dijauhi, tapi ia sesuatu yang mesti dilakukan. Kenapa? Pertama cantik, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Adam pun dapat diperdayakan. Ingat, tasjinul batil ini senjata iblis yang pertama iblis lakukan. Dan iblis cukup yakin dengan senjata ini. Kalau Adam, bapak kamu saja manusia, di surga, tak ada perintah, semua boleh dilakukan. Hanya ada satu larangan sahaja. Itu pun aku boleh sesatkan. Aku boleh sesatkan. Ini kan pula kamu. Perintah Allah sudah ada, maksiat yang Allah larang pada kamu bukan hanya satu. Keinginan kamu untuk senang lenang, tak mau susah. Keinginan kamu untuk bahagia, tak mau menderita. Keinginan kamu untuk punya harta banyak, tak mau miskin. Sangat kuat. Iblis kata, jangankan kamu, Adam bapakmu pun aku boleh. Maka iblis akan menggunakan senjata. Hebatnya ini. Tasyid. Seperti tasyid, akhirnya tengok. Ramai kan orang melihat rasuah itu sebagai hadiah. Sehingga tak rasa salah. Kenapa? Yalah, ini bukan rasuah, ini katanya hadiah, aku terima.
Kalau Ghazwah dinamakan hadiah, manalah orang takut? Kalaulah menyebarkan fitnah, katalah hantar sana, itu dianggap sweet lah. Ini bermaklumat, dia nak ingatkan kawan. Tengok. Sehingga tidak boleh membezakan ini sebenarnya maksiatkah ataupun ketaatan. Ini baik ke ini buruk. Sehingga samar-samar. Bila sudah mulai samar-samar seorang melihat keburukan, melihat kebenaran, hati-hati. Maknanya senjata iblis bernama tazzinul qabih sudah mulai mencengkam dirinya. Hanya orang yang punya furqan saja. Ini pujinya karena terlalu itu tadi. Keinginannya pada suatu terlalu kuat. Orang yang terlalu kuat keinginannya untuk bahagia dan tidak mau menderita, sedangkan hidup ini ada bahagia, ada menderita, ada susah, ada senang, ada kaya, ada miskin, ada kadang sakit, kadang sehat. Tapi bila orang punya keinginan yang sangat kuat sekali untuk awet muda dan tak mau tua, sedangkan tua itu pasti, bukan mungkin. Sakit itu pasti. Kan hidup itu mesti begitu. Ya, akhirnya apa ya nasihatnya? Iyalah, kalau kamu ingin apa, kamu boleh ubah. Boleh untuk sentra muda walaupun nanti umur kamu sudah 91 tahun, boleh. Macam 19 tahun. Iblis ni, bagaimana caranya? Yuk pergilah banyak, tak payah jauh-jauh. Ke Korea jauh, mungkin ke Thailand dekat aja lah. Yuk buat ini, buat pembedahan ini. Oh iyalah. Apakah buat plastik surgery itu halal? Dia haram. Tapi macam mana pelakunya boleh tidak merasa salah? Ya karena keinginan untuk awet muda sangat kuat. Sedangkan mana mungkin orang muda terus tak akan tua. Tazyin. Banyak lagi. Puncanya daripada hubbud dunya. Ini yang pertama ya. Tazyin. Tazyin yang kedua tadi, yakni tatbihul hasan. Menjadikan benda yang baik menjadi tak baik, nampak tak cantik. Hodoh, ya. Memperhodoh, memperburuk benda baik. Perintah Allah itu kebaikan. Ya. Itu mesti dilakukan. Tidak boleh ditinggalkan. Tapi agar manusia ini meninggalkannya, tak menghirkannya macam mana? Ya dijadikan hodoh lah. Begini kata setan. Jujur itu, betul itu perintah Allah. Jujur itu perintah Allah. Ya. Kita pun yakin, jujur perintah Allah. Dapat pahala yang besar. Tapi, wahai anak Adam manusia, kamu tahu tak, kalau hidup zaman sekarang ini terlalu jujur sangat, lurus pendul, nanti dipijak orang. Memanglah berlaku jujur itu wajib. Bohong itu dosa maksiat. Tapi kalau kamu jujur selama-lamanya tak pernah bohong, kamu akan dipijak orang. Yang tak boleh itu jujur selama-lamanya. Yang tak boleh yang tak boleh itu bohong selama-lamanya. Sentiasa bohong itu tak boleh, tapi kalau sesekali bohong itu tidak mengapa. Apalagi kalau kamu tidak berani bohong, kamu akan kehilangan segala kalanya. Kamu akan tidak mendapatkan apa yang kamu nak. Sehingga, Masya Allah, nak jujur jadi takut, nak bohong malah berani. Kamu tahu tak, umur muda ini mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Allah suruh, Nabi suruh, gunakan umur muda sebelum tua, kan begitu ya.
Sehat sebelum sakit. Kamu masih muda, wahai anak Adam, sama ada laki atau perempuan. Jadi umur masih muda nih, tak kiralah kamu nih laki atau perempuan, kamu kena manfaatkan. Tampilkan keindahan tubuhmu. Kamu masih muda. Kamu masih muda. Tampilkan keindahan tubuhmu. Kamu punya tubuh badan ciptaan Allah yang sempurna. Rugi kalau kamu tutup. Rugi kalau kamu balut. Walhal menutupi diri, berpakaian menutup aurat, tak kira laki atau perempuan, muslimat atau muslimin, khasnya kepada anak-anak muda, itu kan perintah agama, itu kan apa ya, ketaatan, namanya hasan. Tapi setan jadikan hodoh. Kalau kamu berpakaian macam ini, sedang kamu ini masih muda, Allah Akbar. Kenapa pakaian macam orang tua? Ini pakaian di zaman dulu bolehlah, ini muda. Tak sesuai langsung. Penampilan kamu seperti ini, di majlis seperti ini, tak sesuai langsung. Tahu tak, ini malam tahun baru. Kenapa pakaian kamu macam orang pergi takziah? Dan lain sebagainya lah. Takut. Kamu masih muda, umur masih panjang. Kenapa kena rajin sangat belajar? Nantilah. Ibadah tu boleh bila-bila. Taubat tu kan hingga selagi ajal belum menjemput. Nampaknya belum tiba masanya lah untuk kita ni khusyuk dalam hidup. Tajuk taubat, tajuk qanaah, tajuk sabar, tajuk zuhud itu belum sesuai bagi kamu. Kamu kan masih muda. Kenapa nak tahu sangat tentang zuhud dan ingin beramal zuhud? Zuhud itu tajuk baru sesuai untuk orang yang sudah 80 tahun ke atas. Akhirnya orang, iyalah. Bagaimana kebaikan yang sepatutnya dilakukan akhirnya ditinggalkan? Karena itu tadi. Takbihul hasan. Takbihul hasan. Inilah tazin. Pelaku utamanya dari awal-awal lagi adalah setan. Bila manusia menyaut ajakan setan tadi, Allah bagi. Allah sesatkan. Karena ia memilih jalan sesat setan, lalu Allah sesatkan. Jadi Allah itu pemberi akibatnya. Tazin Allah itu akibat daripada tazin setan yang dipilih oleh manusia. Sebab itulah, dalam hadis riwayat Muslim, ya mas sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqidus syaitan ala ra'si ahadikum salata uqad. Syaitan ini mengikat, buat ikatan. Di atas kepala seseorang kamu ada 3 tali yang mengikat. Idza nama, bila seorang kamu itu tidur. Begitu kita tidur, setan buat 3 ikatan di kepala kita, kata Nabi. Tak nampaklah ikatan itu tak apa namanya. Sebab ini ya alam dia, lain dimensi dengan kita. Bikulli aqdatin yadribu alaika lailan tawila. Tiap-tiap satu ikatan itu ya, mengikat kamu sepanjang malam. Ikat kalau 1, 2, 3 kuat. Mengikat kita sepanjang malam. Fadzakarallaha fa idza staiqadha, bila kita jaga, orang itu jaga daripada tidur, fadzakarallaha azza wa jalla, lalu dia ingat Allah. Jaga kemudian ingat Allah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaga duduk. In halat uqdah. Satu ikatan terurai. Terbuka. Ya, terbuka. Wa idza tawaddaa in halat uqdatan. Dan apabila dia bangun tadi terus berjalan pergi ke bilik air, ambil air sembahyang,
ikatan yang kedua, tali simpul yang kedua terurai. Sudah dua, tinggal satu. Fa in shalla in halat ala uqad. Jika ia terus melakukan solat, ketiga-tiga tali pengikatnya itu terbuka semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas. Maka ia berpagi-pagi dalam keadaan bersemangat dengan jiwa yang bersih dan suci. Wa illa, tapi kalau tidak lakukan itu, asbaha khabithan nafas, kaslan. Bangun pagi pasti dengan keadaan malas. Dengan jiwa yang kotor dan tercemar. Artinya apa? Bila kita bangun pagi, bangun malam, peluang untuk sholat sangat besar. Karena kita sudah jaga. Sholat itu kebaikan. Allah menjanjikan sekian pahala. Tapi setan datang, jangan. Kamu masih mengantuk, elok tidur sajalah. Nah, tengok. Wah, apa kalau kamu nak sholat juga, besok kamu kerja. Kena bangun pagi kamu. Lambat kerja, nanya nanti. Lambat kerja. Kalau kamu tidak sambung tidur, nanti kamu di pejabat mengantuk. Bila you mengantuk, bos marah. Elok kamu sambung. Walha dia sudah jaga menjelang waktu subuh. Atau sudah masuk waktu subuh. Sepatutnya terus memang subuh. Jangan dulu. Sambung lagi lah. Dalam 15 minit jadilah. Sebab kalau tidak, kamu tak cukup tidur di pejabat. Nanti kamu mengantuk. Bos kamu marah. Tengok. Solat subuh. Dia kata, jangan dulu. Sebab kalau kamu buat nanti, kamu mengantuk, tak cukup itu dimarah bos. Setan pun pandai. Menanamkan rasa takut pada hati anak Adam, supaya lebih takut pada bosnya. Bila nanti mengantuk, daripada takut kepada Allah kerana lewat solat subuh. Solat subuh yang baik, jemaah sekalian, ditakbih oleh setan. Sehingga nampak hodoh, nampak buruk, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, kedua penjenis tasjin tadi, jamaah sebenarnya boleh lihat ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Saya akan sampaikan satu lagi ayat ya. Yakni ya'idukumul faqra. Di dalam surah, coba lihat ayat ini. Ya'idukumul faqra. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Coba ya. Surah Al-Baqarah ayat 268. Tolong bacakan, mungkin ada yang tidak bacakan. 268. Ada yang nak bacakan? Sila. Saya baca Ustaz. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Masyaallah, tabarakallah. Asyaitan, setan. Ya'idukum, tengok. Ya'idukum.
Di sini bukan menjanjikan ya. Wa'ada ya'idu itu maknanya ada dua. Kalau wa'ada ya'idu wa'dun itu janji, janji baik. Kalau wa'ada itu jadi wa'id itu janji buruk, macam amaran lah. Nah, memberi amaran. Jadi karena pelakunya setan, amaran. Ya'idukum asyaitanu, setan ya'idukum memberi amaran pada kamu wahai manusia. Apa amaran itu? Al-faqra, kefakiran. Kamu akan ditimpa kefakiran wahai manusia. Wa ya'murukum, dan setan suruh kamu bil fahsya, untuk melakukan perbuatan keji. Itu kerja setan. Jangan kamu lakukan ini, nanti kamu fakir. Ingat tuh. Lalu setan suruh buat kejian. Wallahu, sedangkan Allah ya'idukum. Untuk ya'idukum yang bagi Allah menjanjikan, bukan memberi amaran atau ancaman. Sebab ini Allah pelakunya. Ya Allah wa'ada, mana Allah menjanjikan sesuatu yang baiklah kepada kamu, maghfiratan, pengampunan, wa fadlan, dan kurnia. Karena Allah itu maha luas dan mengetahui. Apa maksud ayat ini? Ayat ini sambungan daripada ayat sebelumnya. Ayat yang ke-267. Ayat 267, Allah suruh kita menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kita. Ima rezeki yang Allah berikan pada kita dengan pelbagai tumbuh-tumbuhan hasil mahsul bumi, atau rezeki yang Allah berikan pada kita melalui usaha kita. Sedekah, infak, dan semacamnya lah, zakat dan sebagainya itu. Keluarkan, Allah kata, bagi keluarkan. Rezeki yang aku berikan pada kamu, wahai manusia, sama ada rezeki yang aku keluarkan dari bumi tanpa campur tangan kamu, atau rezeki yang kamu usahakan oleh perniagaan, perkhidmatan, bla 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 bla, infakkanlah. Anfiku, infakkan. Jangan kamu nikmati sendiri. Sebagiannya kamu bagi kepada orang yang memerlukan. Perintah Allah itu kan wajib. Perintah Allah itu kan ketaatan. Perintah Allah itu kan pahala. Keperluan hidup. Benda yang baik seperti ini. Apa kata setan? Anak Adam, jangan dermawan sangat. Jangan bagi penat kamu mencarinya. Siang, malam, pagi, petang. Kamu berusaha mendapatkannya. Sekarang dah ada di tangan kamu, dengan senang-senang kamu nak bagi pada orang. Jangan. Nanti kamu fakir. Setan bagi amaran yang menakutkan. Nanti fakir nanti kamu. Yang kamu dapat belum seberapa. Kamu susah penat, susah payah mencarinya. Belum sebagaimana yang kamu kendaki. Senang-senang kamu nak bagi orang. Jangan. Fakir kamu. Itu kata setan. Bersedekah, jadi dermawan. Setan kata, jangan, karena menyebabkan kefakiran. Elok kamu gunakan daripada kamu bagi orang. Elok kamu gunakan untuk kepuasan diri sendiri. Ya, berkumpul faksa. Boleh kamu beli itu, boleh enjoy sana, atau jolly sini. Joy. Enjoy sana. Paksa. Sepatutnya diinfakkan untuk mendapatkan pahala. Tapi digunakan untuk, dahlah dia tak berikan pada orang lain karena takut fakir. Malah digunakan untuk faksa. Siapa yang mengelabui mata anak Adam sehingga kebaikan nampak keburukan? Setan. Sedangkan Allah menjanjikan pada kamu pengampunan dan kurnia. Allah kata anak Adam, infakkan sebagian rezeki itu. Nanti kamu akan dapat pengampunan daripada aku, akan dosamu aku ampun. Aku akan beri kamu kelebihan. Nanti aku akan ganti. Allah kata, kalau kamu infakkan, nanti aku akan ganti, dan dosa kamu pun aku ampun. Itu ya Allah. Iblis kata, jangan, kamu fakir. Lagi pula kamu masih perlu banyak keperluan kamu. Kan kamu masih ingin berjalan selama ini, kamu ingin berjalan tapi tak kesampaian. Sekarang kamu sudah ada.
biaya untuk kamu berjalan-jalan. Kenapa kamu infakkan juga? Selama ini kamu punya keinginan untuk beli itu, beli ini, beli ini. Tapi tak kesampaian. Sekarang sudah ada biaya untuk kenapa kamu nak bagi orang? Fakir nanti kamu. Kamu masih nak bagi juga, sedang kamu masih memerlukan. Oh, macam-macam. Inilah namanya takbihul hasan. Nah, kalau kita nak apa namanya nampak jahat ke tak jahat, bahaya atau tak bahaya, inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tazyin. Tapi lagi sekali, jika manusia menerima tazyinus syaitan, tazyin iblis, Allah akan bagi juga seakan karena kamu lebih memilih, lebih suka mendengar kata setan, tak apalah. Maka aku kendaki kamu ikut dia. Begitu. Sebab Allah bagi kita kebebasan. Bila orang lebih suka memilih kata setan, maka Allah pun ya kendaki. Jika ia memilih untuk menolak kata setan, maka Allah pun mudahkan. Jadi itu pengertiannya. Tazyinullah dengan tazyinus setan tidak sama. Jadi tidak bercanggah ya, bahkan saling menangkan antara satu dengan yang lainnya. Ingat, sekarang ini sangat banyak sekali jamaah sekalian. Sekarang ini sangat banyak tazyin ini. Karena setan iblis cukup yakin. Taktik tazyinul batil itu taktik cara setan yang paling berkesan yang setan yakini untuk menyesatkan Adam hingga hari ini. Hingga hari ini. Minta maaf, ini pernahlah dulu. Ya, kita melihat sendiri. Kita melihat sendiri. Bukan karena kita merasa baik, tapi kita akhirnya merasa kasihan. Dulu siapa kita, mungkin jangan pernah lihat. Ini bukan untuk semua ya, hanya contoh ya, anggap saya sebagai contoh terpencil dan orang kita anggap bukan orang jahat, tapi orang leka lah itu. Bulan Ramadan di jamaah sekalian, siang puasa ya, malamnya tarawih. Ketika sebelum berlaku pandemi dulu lah. Bazar Ramadan mesti penuh sesak, namanya bazar Ramadan. Ada hamba Allah itu buka bazar Ramadan ini, yakni sebelum asar. Sudah siap-siap kan, nanti kalau lepas asar tak sempat. Sebelum asar sudah buka khemah dia, stall dia, nak buka di belas. Lama kan buat siap. Bila masuk waktu asar saja, nanti orang sudah mulai datang lepas asar. Kawan ini pun sudah mulai sibuk lah. Sibuk sebelum masuk asar sudah pasang ni bla 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 bla. Nah, sampai masuk asar, lepas asar orang mulai datang, ramai. Sehingga waktu asar hampir habis, dia belum sembahyang asar. Sebab dia fikir, kalau aku tinggalkan, ini siapa nak jaga ini? Ini sedang ramai-ramainya ini orang membeli ini. Akhirnya, solat asar yang merupakan hasan, dinampakkan huduh oleh syaitan, ditinggalkan. Terpedaya lagi, terlepaslah solat asar. Nah, akhirnya masuk waktu maghrib, masa berbuka. Subhanallah, dah dekat berbuka pula masih ramai orang yang membeli juadahnya. Makin ramai tak sembahyang balik kerja bersempat. Bahkan ada yang berbuka di pasar malam, di bazar Ramadan. Sabarlah Allah Akbar. Kawan itu masih melayan lah. Masih layan. Dahlah asar terlepas, maghrib pula masih sibuk. Sebab bagi, kalau saya tinggalkan sekarang untuk masjid, untuk solat, rugilah, sedang ramai pembeli ini. Bukankah ini sebagai dimasukkan oleh ayat tadi? Jangan tinggalkan, nanti kamu rugi. Belum habis. Coba siapa agak-agak yang merasakan seperti ini? Mungkin hari Jumat dululah, hari Jumat sekarang Jumat pula sekarang tidak ada. Dah masuk Jumat, dah azan pun jamaah sekalian. Bukan hanya azan pertama, azan kedua. Di luar masih ada senang-senang lah. Orang jual cendol, jual itu, melayan dengan selamba kepada pelanggannya. Pelanggannya pun satu hal, dah jelas dah ada masuk azan dah.
di mana Allah haramkan segala aktiviti ekonomi bila sudah dilakukan azan, masih berlaku transaksi niaga. Bila sebut transaksi niaga bukan semestinya berbilion ya. Ya mungkin hanya mereka jual cendol, beli rojak, maksudnya dengar khutbah sambil khutbah dilakukan, dengar sambil makan yang pembelinya, sambil melayan penjualnya. Tak terpikir ke sebenarnya itu perbuatan haram. Tapi kalau nak meninggal, kalau saya tutup sekarang, berhenti sementara, kan rugi nih. Jangan-jangan lepas Jumat nanti mereka tak beli terus balik. Banyak sekali. Itu contoh kecil. Contoh kecil. Contoh yang besar-besar nggak banyak. Sehari-hari. Ingat, tasjin itu senjata yang paling berkesan yang setan percaya. Dan setan akan gunakan senjata ini untuk menyaksikan anak cucu Adam. Anak cucu Adam. As-syaitan yughril insan bil maksiat. Wa yuzayyinuha lahu wa yafa'anhu awaqibah. Setan akan menghias, memperdayakan manusia dengan maksiat. Menghiasnya sehingga nampak baik. Dan menyembunyikan, menyorokkan akibat buruknya. Sehingga akibat buruk daripada perbuatan maksiat yang dia nak langgar, setan langsung tidak nampakkan. Setan tutup rapat-rapat. Akhirnya yang berlaku apa? Penyesalan. Penyesalan. Itu. Yang sekalian tentang tasjin. Tentang tasjin. Kemudian di dalam ayat tadi, karena sudah kena tasjin, apa keakibatnya? Fahum ya'mahun. Kembali pada surah An-Naml ayat ujung ayat 4. Fahum ya'mahun. Lalu mereka ya'mahun, mereka buta meraba-raba. Ya'mahun, mereka buta. Jamaah sekalian, kalimah ya'mahun daripada amiyah ya'ma ya. Ini fi'il madinya amiyah. Ain mim ya, amiyah. Mudhari'nya ya'ma. Ya'ma. Maknanya ama. Al-ama. Orangnya dipanggil a'ma. Kalau seorang. Kalau ramai dipanggil umyun. Sumun bukyun umyun. Itu sama lah tu. Fi'il madinya pastinya amiyah. Present tense ya'ma. Masdanya al-ama. Orang yang artinya buta. Orang yang buta, kalau seorang a'ma. Kalau ramai umyun. Fi'il mudhari'nya ramai ya'mahun. Ya'mahun. Tapi apa maksud ya'mahun? Mereka buta. Adakah betul-betul buta? Maknanya matanya tidak. Orang yang sudah terkena senjata tasjin syaitan, sehingga mengutamakan dunia melebihi daripada akhirat, bahkan boleh menafikan adanya akhirat, itu yang paling dahsyat. Dengan adanya tasjin, orang mencintai dunia. Walaupun masih meyakini akhirat, tapi akhirat jadi nomor 2. Nah, itu. Orang yang sudah kena tasjin syaitan, dia mencintai dunia. Ya. Dan walaupun masih yakin akan adanya akhirat, usaha untuk mencari bekalan di sana itu sudah tidak terlintas. Orang seperti ini ya'mahun. Paling tidak, kalimah ya'mahun dalam Al-Quran ini mempunyai beberapa makna. Yang pertama, ya'mahun itu maknanya yadillun, sesat. Jadi, al-ama sebenarnya ad-dhalal, sesat. Perjalanannya menyeleweng, menyimpang daripada matlamat. Sesatlah. Itu ya'mahun. Sehingga nanti akhir kehidupannya tidak mencapai destinasi yang dituju. Destinasi yang dituju itu surga. Karena asalnya kita daripada surga, antar ke dunia, Allah suruh kita berusaha sampai ke surga, akhirnya tidak sampai ke surga. Tah kemana larinya? Yang pasti neraka lah. Sebab di sana hanya ada 2 tempat. So ya'mahun, mereka sesat.
Dalam arti kata, akhir perjalanan hidupnya tidak sampai ke destinasi yang sebenarnya. Itu makna pertama. Sesat. Bahaya sungguh itu. Dan Quran kadang-kadang gunakan dolalan mubina, sesat yang nyata, kadang-kadang. Dolalan kabir, sesat yang besar. Kadang Quran gunakan dolalan baida, sesat yang jauh. Sesat yang nyata, sesat yang besar, sesat yang jauh. Allah, masalah yang pasti tidak sampai malam. Yalah orang KL nak pergi Seremban. Ya, sebenarnya pergilah ke arah selatan, lalu Plus Highway arah ke selatan. Ini orang KL nak pergi Seremban melalui apa namanya Plus Highway pergi ke utara. Tahu sampailah ke Kedah, Ustaz. Itu kan sesat yang jauh itu. Itu satu. Yang kedua, ya'mahun dalam Al-Quran ini bermakna ya'maun anir rusdi, yatahayyarun. Maksud ya'mahun bukannya buta tapi yatahayyar. Bingung. Kebingungan. Yatahayyaru ya'maun maknanya mereka orang yang bingung. Bingung ini tidak orang yang tak mampu menentukan arah. Mengambil sikap, menentukan pilihan. Macam mana nih aku ni bingung, aku nak pergi ke kanan ke kiri, nak berhenti ke nak terus, nak berhenti ke nak terus, nak ke depan ke nak belakang, nak terus pergi ke atau nak balik, bingung, tak tahu. Ya namanya orang bingung, macam mana dah? Sedangkan masa yang Allah janjikan untuk segera jumpa Allah sudah makin hampir. Persediaan, persiapan, bekalan mesti cukup. Bagaimana hendak memenuhi bekalan jika hidupnya serba bingung? Nak melangkah tidak, nak melangkah depan tidak, belakang tidak, bingung. Yatahayyarun. Itu makna ya'mahun. Sehingga orang ini sebenarnya hidupnya tidak punya arah dan tujuan, bingung. Ingat, orang yang sudah terjangkiti, sudah terkena tazyin, sehingga dunia menjadi tujuan, itu sebenarnya hidupnya bingung. Banyak contoh-contoh di dunia. Orang-orang yang bingung karena bikin dunia sebagai tujuan hidupnya. Seorang yang miskin cita-citanya jadi kaya raya. Sebab dia cita kalau dah kaya raya nanti saya akan boleh begini, apa yang kami nak pasti dapat. Kebahagiaan yang sebenarnya yang dicita-citakan pasti berada di genggaman tangannya. Bila sudah kaya. Itu cita-cita di miskin. Lalu si miskin melakukan apa saja. Janji ianya boleh membantunya, menyegerakannya mencapai cita-cita kaya. Nah, di situ sudah tazyin itu. Yang penting dapat. Setelah sekarang mempunyai segala-galanya, karena Allah bagi, namanya istidraj, apakah dia menikmatinya? Tidak. Kebingungan dia. Bingung. Mungkin orang lain yang melihatnya senang. Bagi mungkin seorang yang ingin jadi penyanyi terkenal, maklum baru penyanyi ala kampung, citanya, oh saya jadi penyanyi terkenal di dunia. Apa saja akan dilakukannya? Penampilan diri ke, muka ke. Kalau manajer kata, you punya hidung kena dimancungkan, dimancungkan. Kalau kata manajer yang mau umpamanya kulit kamu yang hitam, perlu diputihkan, putihkan. Coba cita-cita jadi megastar. Akhirnya sekali menyanyi saja, walaupun hanya pura-pura menyanyi, Masya Allah. Dapat ganjaran dalam imbuannya. Walaupun pura-pura, bukan nyanyi betul, sebab pura-pura aja. Akhirnya memiliki kaya raya. Apa yang tidak ada?
Kerajaan sudah sediakan zoo. Pergilah, bayarlah, beli tiket berapa yang boleh masuk. Hei, tak puas. Nak miliki zoo sendiri. Kan duit ada. Akhirnya ada zoo sendiri. Mulai pada semut hingga gajah dibeli. Tapi apakah dia menikmatinya? Tidak. Pergi ke mana-mana umpamanya nak shopping, main tunjuk aja. Tu. Kadang bingung. Untuk apa ya semua ini? Dia bingung tapi tak tahu apa puncanya. Ya, akhirnya nak tidur pun tak boleh. Terpaksalah baru boleh tidur selepas makanlah mungkin 10 biji pilih tidur makan hari-hari. Tak cukup makanlah, makan apalah, makan apa yang penting boleh tidur. Akhirnya mati karena dadah, mati karena ini. Kenapa jadi bingung orang seperti itu? Katanya dahulu bila dah macam cita akan bahagia. Dahulu katanya bila macam ini akan inilah akibat tazin, penyesalan, ya'mahun, yatahayyarun. Pasti itu. Pasti. Orang yang mengutamakan dunia kerana kesan tazin syaitan pasti. Fahum ya'mahun. Hidupnya bingung. Ibarat orang nak jalan tadilah, nak ke depan, ke belakang, tak tahu. Yang ketiga, makna ya'mahun. Dalam Al-Quran, jadi boleh artikan sebagai ya taraddadu wa yasdaduna wa yufsirun. Ya. Bimbang. Bimbang, risau, resah, gelisah. Tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa walaupun sesaat. Serba khawatir hidupnya. Jangan-jangan. Bingung sungguh. Nak makan, lapo nak makan. Tak makan, lapo. Tapi kalau makan, jangan-jangan makan ini tak sihat buat saya. Lagi pula tadi dia angkat, jangan-jangan orang tu khianat pada saya. Dia hidangkan makanan, mungkin sudah diracun. Mana? Oh, tak nak. Bingung. Nak duduk rumah bingung, kalau bingung. Risau, resah, gelisah. Ingat, ini adalah betul. Ia bingung, ia sesat, ia gelisah, resah, gelisah, tidak tenang. Itu adalah kehendak Allah, betul. Tapi kehendak Allah menghendaki itu atas permintaan dia. Allah hanya bagi apa yang diminta oleh hamba tadi. Puncanya, ia lebih mendengar apa kata iblis. Tazin tadi. Jadi kalau di dunia pun sudah seperti itu, ya apa yang akan dia dapatkan di akhirat ya? Kalau di dunia pun sudah begitu, di akhirat macam mana? Allah sendiri memberitahu kepada kita dalam ayat yang sedang kita pelajari ini. Yakni dalam ayat yang kelima itu, ulaika alladzina lahum su'ul azab. Subhanallah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang lahum bagi mereka su'ul azab, seburuk-buruk siksa. Coba perhatikan ayat kelima aja mas kan ya. Ulaika orang-orang itu. Allah gunakan isim isyarah lil ba'id. Lil ba'id. Dari segi rahsia min asraril kalimat, dari segi rahsia penggunaan kosakata ulaika, orang-orang itu, isim isyarah lil ba'id, bukan ulaika, orang-orang ini, dalam firman Allah ini. Jadi Allah tunjuk mereka dengan orang-orang itu, orang-orang itu. Memberikan maksud bahwa orang ini sangat jauh sekali daripada Allah. Makamnya. Sehingga Allah pun tunjuk, bagi tahu, tuh, dia orang tuh. Bukan jauhnya orang ini daripada Allah. Satu. Yang kedua, tengok di situ dibalik. Lahum su'ul azab. Saya tahu ramai dari jamaah sekalian yang sudah menguasai bahasa Arab, tata bahasa Arab. Ini kan ada takdim takhir ini. Kalau ikut sunnah biasa kan su'ul azabi lahum.
Kan mubtada baru khabar. Gitu kan. Mubtada bukan. Dan dalam ayat ini Masya Allah, saya yakin jamaah yang tahu bahasa Arab, ayat ini sangat-sangat bertindih-tindih jumlahnya. Pertama, ulaikal ladzina lahum su'ul adzab. Itu jumlah pertama. Namanya jumlah ismiyah. Ulaika itu mubtada, alladzina lahum su'ul adzab itu khobar. Khobarnya diberi jumlah. Yaitu alladzina lahum su'ul adzab. Orang-orang itu bagi mereka adalah seburuk-buruk siapa? Itu jumlah. Itu jumlah jamaah sekalian. Alladzina itu isim mausul, lahum su'ul adzab itu jumlah silah. Jumlah silahnya itu jumlah ismiyah. Sebab lahum itu khobar, su'ul adzab itu mubtada. Dan dibalik pula. Jadi, wah, kalau kita faham tahu bagaimana susunan jumlah ini, susah kita nak menerjemahkannya. Sebab itu jumlah dalam jumlah dalam jumlah. Macam mana coba? Jadi, ulaikal ladzina lahum su'ul adzab, kalau dalam bahasa Arab, ini ada 3 jumlah yang bertindih-tindih. Bukan satu ayat. Ada 3 sentence yang bertindih-tindih. Berada dalamnya, ada di dalamnya. Dan ada lagi satu yang istimewa, lahum su'ul adzab itu dibalik. Sepatutnya yang biasa lah. Bukan sepatutnya. Yang ikut nahwu biasa, su'ul adzabi lahum. Tapi lahum sebagai predikat didahulukan, su'ul adzab sebagai objek, sebagai subjek diakhirkan. Mubtada. Dalam kaidah bahasa Arab, bila ada takdim dan takhir, sesuatu yang sepatutnya didahulukan tapi dikemudiankan, sesuatu yang dikemudiankan kemudian ditakhirkan, jadi takdimkan, itu akan membawa makna taksis. Taksis itu khusus. Artinya begini, orang-orang itu pun dah menunjukkan jauhnya daripada Allah. Alladzina, ini orang-orang yang lahum su'ul adzab. Bagi mereka itu lain tidak, hanyalah semata-mata su'ul adzab. Begitulah. Artinya orang seperti itu tidak akan mendapatkan apa-apa selain su'ul adzab. Jadi tak ada nikmat sikit pun tak ada, kebahagiaan sedikit pun tidak ada, ridho Allah sikit pun tidak ada, kasih sayang Allah sedikit pun tidak ada. Yang ada, yang 100% yang akan mereka alami, su'ul adzab. Itu makna pertama. Makna pertama. Makna kedua. Orang yang 100% akan memberikan su'ul adzab hanya orang-orang yang seperti itu. Gitu. Bukan orang yang lain. Orang seperti itu macam mana? Yang tadilah, yang terkena tazin syaitan sehingga menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Orang yang menjadikan dunia sebagai matlamat di hidupnya kerana kesan daripada tazin syaitan, orang itu sahajalah yang akan memberikan su'ul adzab. Yang lain tidak. Artinya orang yang menjadikan dunia bukan sebagai tujuan hidup, tapi hanya sebagai wasilah, tak akan dapatlah. Yang kedua, Allah tak sebut su'ul adzab tu bila berlakunya. Tak sebut. Seperti sedia maklum jamaah sekalian, menurut penjelasan agama kita, bahawa azab Allah ini menurut Al-Quran ada 2. Ya, azab Allah dalam menurut Al-Quran secara umum ada 2. Lihat ayatnya. Lihat ayatnya bahwa azab Allah menurut Al-Quran ini secara umum, maksud saya bukan secara detail ya. Secara umum ada 2. Lihat dalam surah As-Sajdah surah yang ke-32 ayat yang ke-21. 32 ayat 21. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un.
Dan sungguh pasti kami akan bagi mereka merasa minal azabil adna, sebagian daripada azab kami yang rendah, yang sedikit, yang ringan, dunal azabil akbar, selain azab yang besar, yang terbesar, yang berat, yang banyak, yang kekal. Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali. Orang-orang kafir, orang-orang maksiat di dunia oleh Allah ditimpa azab. Tujuannya supaya mereka sedar, menghentikan maksiatnya. Balik ke pangkal jalan dalam bahasa kita. Kalau itu azab dunia itu namanya azabul adna. Azab yang kecil, yang ringan, yang sedikit, yang rendah. Dan bersifat sementara. Karena apa? Karena ada azab yang besar, yang kekal, yang berat. Di mana? Akhirat. Berdasarkan ayat ini, secara umum, Allah membagi azab itu ada dua. Satu azab yang ada di sini, alam dunia, semasa orang di sini. Kedua azab di akhirat nanti. Dan akhirat itu bermula daripada alam barzah. Tidak kita pindah saja daripada dunia, itu sudah masuk pintu alam akhirat itu. Kan kubur itu awalu manazil akhirah, kata Nabi. Mungkin yang azab kubur tak ada ke? Ada, azab kubur itu termasuk akhirat. Kenapa kubur itu masuk? Karena Nabi kata al-qabru awalu manazil akhirah. Kubur itu tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan alam akhirat. Jadi dua, azab dunia, azab akhirat. Di dunia kecil, di akhirat besar. Di dunia ringan, di akhirat azabnya berat. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sedang kita pelajari ini, yakni surah An-Naml ayat ke-6, bagi mereka itu lain tidak su'ul azab. Azab yang mana? Tadi sebut. Azab yang paling buruk, azab yang mana? Dalam kaidah bahasa jamaah sekalian, ya, bila ayat yang sebenarnya bersifat umum seperti ini bersifat umum nih. Jadi kita pegang keumumannya. Kan tidak disebutkan apa namanya muqayyadnya. Umum, khasnya tidak ada. Dia bersifat umum. Ya, semua. Maknanya di dunia pun mereka dapat azab, di akhirat pun dapat azab. Gitu. Dunia dapat siksa, di akhirat siksa. Ini bagi orang yang mengutamakan dunia. Adapun bagaimana nasibnya di akhirat, itu wahum, dan mereka fil akhirati hum al-akhsarun. Nah, itu baru di akhirat. Dan mereka itu di akhirat sungguh-sungguh akan menjadi orang yang paling merugi. Sehingga nampak amalan yang nampaknya remeh, tapi dia mendapatkan kesengsaraan hidup dua kali ganda. Dunia ya'mahun, Allahu Akbar. Dapat azab yang paling buruk dunia dan akhirat. Dan di akhirat dia masuk kategori akhsar, bukan khosir. Kalau khosir rugi, akhsar paling merugi. Apa puncanya? Karena terpengaruh dengan tazyinus syaitan. Itulah. Jadi kesalahannya boleh kata hanya satu, tapi akibat buruknya 3 paling tidak dalam ayat ini. Yang nampak 3, tapi kalau kita dalami lebih daripada 3 ya, daripada 3. Wal'iyadu billah, billah. Hati-hati. Tazyinul qabih atau takbihul hasan, senjata iblis. Wal'iyadu billah, billah. Mudah-mudahan jadi peringatan pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kita dapat kongsi sama manfaatnya. Yang benar daripada Allah jua. Silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah lindungi kita
dan beri kita istiqomah, kemudahan untuk memahaminya. Mari kita dengan bacaan tazkirah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.